lembar, berarti ketebalannya itu kita nggak perlu nyari lagi, tapi udah ada ketentuannya sebesar 180. Asumsikan panjang bentang sebelum as 2 sama dengan as 2 ketiga. Sistem lantai plat datar mampu pada kolom dengan dimensi 8 kali 7 cm. Lagi ya. Katakan FC35 menggunakan tulangan S13. Berarti yang di dalam mendesain tulangan S13 ini udah ketetapan kita pakai S13. Nanti bagian jarak spasinya yang diubah gitu, bukan diubah, di desain lah gitu. Nah, disuruhannya itu kolom nomor 5, 6, 7, dan 8. Nah, ini WU-nya udah diketahui sebesar 17, berarti nggak perlu kita breakdown lagi perhitungan WU-nya, bebannya. Disuruh tegangan pons tersedia, tegangan geser pons perlu, sama cek apakah kolom yang disuruh itu memiliki kapasitas geser yang cukup untuk memikul geser dua arah. Yang pertama, kita definisikan dulu. Kan tadi disuruhnya 5, 6, sama 7. Kok? Nah, 5, 6, sama 7. 5 di sini. Berarti 5 ini masuknya dia kolom sudut, karena dia ada di sudut. Terus 5, 6. 6 itu interior, karena dia nggak terikat sama apapun. Atau ya di tengah-tengah gitu. Kemudian 5, 6, 7. 7 itu kolom tepi. Sama yang 8 itu kolom tepi juga. Nah, sebelum itu kita cek dulu kalau di enggak apa Dena yang dikasih, gambar yang dikasih ini pakai drop panel atau enggak. Dan harusnya ya, harusnya kalau misal seruhannya itu variasi kolom yang sudut tapi interior gitu, harusnya nggak ada drop panel. Harusnya. Dan kemarin tuh yang responsi bareng Pak Usman, kata Pak Usman, ada variasi kolom. Kalau ada kolom pi, sudut, interior. Jadi kemungkinan kemungkinan kayak gini lah. Dan mungkin soal tugas ini mirip, harusnya mirip sama soal besok. Hmm. Kayak setelah didefinisikan, ini kan 5, 6, 7, 8 kan kolom tepi. Nah, sekarang tinggal masuk ke perhitungan. Kalau misal ada drop panel, kita hitung dua kali. Jadinya ngitung buat kolom sama ngitung buat drop panel. Tapi karena nggak ada drop panel, kita fokus di kolom doang gitu. Nah, ini ada WU diketahui tebal plat 180 kolom dimensi ini. FC ini DB ya. Ini DB. Nah, ini apa ya ini namanya? Lupa. Alpha kah? Pokoknya kayak ketentuan koefisien tertentu yang dikhususkan pada kolom. Jadi kalau misal dia interior pakai 40, pi pakai 30, sama sudut pakai 20. Nah, sekarang masuk ke perhitungan. Perhitungannya emang panjang, tapi sebenarnya nggak panjang, tapi diulang-ulang aja. Nah, yang pokoknya ini langkah pertama, kita definisikan dulu L1 sama L2. Nah, ini yang pertama pakai kolom 5 ya, yang sudut. Oke. Hmm. L1 sama L2. Di sini clue-nya ini harus konsisten ya. Jadi kalau misal dari awal L1 udah ini sampai akhir L1 harus yang itu gitu. Clue-nya itu L1 biasanya pada terhadap sumbu X atau horizontal.
Lalu L2 itu terhadap kebalikannya, terhadap sumbu Y atau vertikal. Jadi kalau di soal yang horizontal kan 600 sama 6.000 sama 5.750. Yang vertikal 5.750 sama 7.000. Nah, itu yang dipakai, definisi itu yang akan dipakai. Karena sekarang fokus kita adalah di kolom 5 yang merupakan kolom sudut, berarti L1 sama L2-nya harus dihitung. Oh ya, sebenarnya sebentar. Jadi dalam satu kolom itu, misal contoh kolom 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 6. Kolom 6 itu sebenarnya dihitung dari sini. Kalau kalau bisa dibilang bukan luas daerah, kawasannya si kolom 6 itu dari tengah-tengah bentang sini, tengah-tengah bentang sini, tengah-tengah bentang sini, sama tengah-tengah bentang sini. Ini masuknya kawasannya si kolom 6 gitu. Ini kalau interior. Tapi kalau misal dia apa sih sudut, berarti kawasannya cuma dari sini, sini kan. Karena sisanya itu sudut, berarti separuhnya itu enggak apa ya, pokoknya sudut lah gitu. Berarti kita nggak bisa langsung mendefinisikan L1 sebagai 5.750 dan L2 7.000. Harus perhitungan. Terima kasih. Nah ini, L1 kan terhadap sumbu X. Eh, nah ini, kolom 5 kan L1 5.750, sedangkan vertikalnya itu yang 7.000. Yang 7.000. 5 kan karena udah dijelasin tadi, kalau dia itu setengah-setengah dari tiap tiap jarak gitu kan. Berarti jarak ini, jarak horizontalnya adalah 5.750 dibagi setengah. Ditambah sama jarak bukan jarak, dimensi B-nya si kolom. Kan tadi kolom B-nya 800, hanya 700. Nah, kalau misal buat nyari L-nya itu, setengah dari kolom, apa, setengah dari jarak horizontal, ini kalau dia sudut ya, ditambah sama setengah dari dimensi kolom B gitu. Dapatnya 3.275. L2 juga sama. L2 itu 7.000 kan. Jarak L2-nya kan definisinya dia jarak vertikal. 7.000 berarti setengah dari 7.000 ditambah sama dimensi kolom dibagi setengah. Dimensi kolom bagian hanya 700 per 2. Sebenarnya rumusnya itu semuanya gampang. Maksudnya semuanya udah template. Yang harus dianalisis tuh bagian L1, L2 sama B1, B2. Itu yang harus dianalisis. Sampai sini ada yang mau tanya nggak buat L1, L2 untuk kolom sudut? Jadi satu kolom utuh tuh dia dapat dari setengah-setengah dari tiap jarak vertikal dan horizontal. Jadi kalau misal ada yang ketutupan, kayak misal kolom sudut tadi, berarti yang kelihatan aja yang dihitung untuk L-nya. Gitu. Nah, kemudian dicari D average-nya, D rata-ratanya, kemudian rumusnya H selimut DB. H itu tebal dari, bukan, H itu
karena dia kolom ya, makanya pakai H. Kalau misal dia drop panel pakai yang tebal. Hmm. Kayaknya ini ada yang salah deh, sebentar. Oh ya, berarti ada yang jadi yang si H ini sebenarnya bukan hanya kolom, tapi H itu punyanya tebal pelat. Gak apa-apa masih tugas, harusnya gak apa-apa. Nanti kalau untuk UAS besok buat nyari di average-nya itu pakai hanya yang tebal ya, bukan yang hanya kolom. Maaf tadi saya ngerjainnya buru-buru, eh, tapi lanjutin aja saya jelasin cara pengerjaannya. Nah, setelah cari di average, cari B1 sama B2. Nah, ini yang perlu Chris, dianalisis. aku boleh nanya gak? Ya, Kak. Chris, bukannya the average itu rumusnya H dikurang selimut dikurang DB per 2. Bukannya eh si tulangan itu dibagi dua. Soalnya emang sih pas di sini tuh Pak Usman emang nggak dibagi dua. Tapi pas dia ngitung tulangan itu dibagi dua. Terus setauku ya, maaf kalau salah. Dia tuh di SBB 1 juga di average itu untuk tulangan selalu dibagi dua. Jadinya dibagi dua atau tidak? Nah, itu sebenarnya kan kemarin saya juga bingung kan emang rumus dasarnya kan itu dibagi dua. Tapi mana ya? Di pertemuan ke berapa itu tuh? Pertemuan ke saya kurang tahu ya Kak. Tapi kalau ngikutin ini itu tuh gimana ya? Harusnya dibagi dua sih. Tapi saya ngikutin caranya Pak Usman. Tapi saya kurang tahu sih. Bentar, coba cek dulu di bank soal. Kalau bank soal, saya belum ngelihat bank soal. Saya kurang tahu ya Kak. Nanti coba saya besok kalau Pak Usman ada, coba nanti saya langsung tanya. Kalau yang itu saya nggak bisa jawab ya. Itu dibagi dua, dua atau enggak. Tapi ini saya ikut caranya Pak Usman dari PPT, makanya saya nggak bagi dua. Tuh. Jadi nggak tahu Tris, maksudnya nggak nanya-nanya. Maksudnya nggak tahu eh, kamu dibagi dua apa enggak. Tapi kalau bisa, aduh besok gimana ya? Ya udah deh. Tapi Tapi biasanya dibagi dua nggak sih? iya, tapi rumusnya emang harusnya dibagi dua. Heeh. Ya udah deh. Terima kasih. Ya Kak. Oke,
Nanti besok coba saya tanya sebelum kelas ya. Hmm, lanjut. Ya, sekarang lanjut yang B1 sama B2. Nah, ini harus pahamin dulu bentukan visualisasi gimana B1 sama B2. Eh, pertemuan kedua. Nah, ini kan tujuan kita adalah mencari B1 dan B2. B1 ini, B1 adalah, jadi day average itu yang ini, spasi ini. Dia di setiap sisi ada dua. Kalau misal dia interior, di setiap sisi ada dua. B1 adalah yang horizontal, B2 yang vertikal. C1 adalah dimensi dari kolom tersebut. Oke, nah ya. Karena kolom kita yang di yang kelima ini, dia disudutkan. Berarti dari sini ke sini itu nggak ada. Dia nggak ada. Intinya sudut berarti udah berakhir lah di situ. Yang ada cuma di daerah sini sama sini. Berarti bentukan buat di sini adalah daerah C1. C1 yang atas sama daerah B1 yang atas sama B2 yang kanan tuh nggak ada. Berarti nanti hitungan B1 sama B2-nya nggak dikali sama 2. Karena dia dikali 2 kalau keadaannya itu setiap sisi nggak kepotong gitu. Jadi sisi vertikal B sama H-nya ada, B-nya sama-sama atas bawah, H-nya kiri kanan. Sedangkan yang di sudut dia cuma ada kiri sama bawah, atas sama kanannya nggak ada. Makanya nggak perlu dikali dua karena sisinya cuma satu yang tersedia gitu. Makanya nggak dikali dua. Dapat B1 sama B2 segini hasilnya. Untuk AC, AT, sama AP gampang lah ya. Perhitungan biasa, perkalian biasa. Untuk B1 sama B2 ada yang mau nanya nggak? Jadi patokannya di sini. B1-nya yang sisi horizontal, B2 yang sisi vertikal. Sorry. Kolom kita yang kolom 5 itu cuma punya kiri, sisi kiri sama sisi bawah. Sisi atas sama kanan ketutupan. Berarti segitiga punya masing-masing dua sisi. Atas depan belakang dua, kiri kanan dua. Tapi karena bentukannya ini ke sudut, yang available cuma dua, kiri sama bawah, makanya dia nggak perlu dikali dua. Tuh, semoga paham ya. Soalnya buat perhitungannya itu harus analisis bentukan tiap kolomnya gitu. Oke, berarti lanjut ke gaya geser pons. Ini perhitungan biasa, saya skip aja.
Nah, ini buat VU. VU adalah AP dikali WU. AP dapat perhitungan sebelumnya, WU dari soal 17. Nggak perlu dicari. VC itu ada tiga syarat, bukan tiga syarat. Ada tiga eh, rumus, nanti hasilnya dipilih yang paling kecil. Buat di kolom 5 perhitungannya dapat yang A. Itu yang paling kecil, makanya digunakan. Nah, yang saya mau highlight di sini yang BO. BO itu keliling dari si kolom tersebut. Nah, sebenarnya kalau nggak mau paham konsep bisa dihafal. Kalau misal dia sudut, BO-nya adalah B1 plus B2. Kalau dia sudut. Kenapa ditambah? Karena ya tadi persegi punya empat sisi. Dua sisi sama, dua sisi kembar, dua sisi kembar. Kalau salah tiap kembar itu salah satunya hilang, berarti dia cuma masing-masing cuma punya satu sisi kan? Ya berarti nggak perlu dikali dua. Kecuali kalau misal dia kolom utuh tanpa sudut atau tepi, berarti masing-masing punya dua sisi. Nah, masing-masing dari B itu dikali dua. Karena kasusnya sudut cuma punya masing-masing satu sisi, ya makanya nggak dikali dua gitu. Dimasukin dapat segini. Nah, buat nyari VC-nya dipilih yang terkecil, kemudian dicari tegangan geser dulu. Rumusnya AV dikali BO. AV sama dengan BO kali D. D-nya yang sebelumnya dicari. BO adalah yang udah dicari sebelumnya. VU juga sama. Rumusnya VU dibagi AV. VU-nya yang mana? VU-nya itu yang mana ya? Ini. Ini VU yang dipakai buat perhitungan di sini. Oh ya, tiap perhitungan tuh satuannya nggak sama. Harus ada ini konversi. Kayak diperhatikan untuk satuannya. Soalnya kalau misal udah beda satuan, ke bawahnya perhitungannya salah juga. VU-nya udah, tegangan geser tersedia. Nah, ini koefisiennya 0,75 dikali sama nilai VC yang udah kita dapat, yang paling kecil itu. Terus dibandingkan sama VU yang udah dicari. Dia harus lebih besar dari VU. Kalau udah, oke. Terus rasio perlu. Rasio perlu juga rumusnya VU, template lah ya semuanya. Yang harus dianalisis cuma L1, L, B, sama BO. Gitu. Nah, ini sekarang yang kolom interior. Kolom interior ya kolom interior yang 6. Dia nggak ada perpotongan sama sekali, benar-benar utuh sebuah kolom tanpa sudut atau tepi. Karena dia di tengah. Berarti nggak perlu dihitung L1, L2-nya. Langsung aja L1 6.000. Tapi kasus ini, L vertikal tuh dia nggak serasi. Nggak sama. Ada yang 7.000, ada yang 5.750. Berarti harus dicari rata-ratanya. Itu perlu dicari. Dengan cara ini. 7.000 per 2 ditambah 5.750 per 2. Dapatlah nilainya segini. Nah, terus B1, B2. Nah, B1, B2 ini, kali ini dia dikali 2. Kenapa? Karena empat sisinya nggak ada yang ketutupan. Masing-masing lembar vertikal, kan? Horizontal 2, vertikal 2. Nggak ada yang ketutupan, berarti masing-masing dikali 2 gitu. Rumusnya akan menjadi C1 plus 2 DAVG per 2. Gitu. Sebenarnya kalau nggak mau ribet mikirin konsep bisa hafal sih. Nggak perlu dihafal deh, kan cheat sheet ya. Eh bisa ditulis aja kalau misal kalau dia sudut itu L1 L2-nya nggak boleh langsung ditimpa gitu, dimasukin. Harus dikali, dicari setengahnya. Itu juga sama interior gitu. Nah, C ini semua bisa dicari gampang-gampang ini juga. Nah, yang BO ini masing-masing B1 dan B2 dikali 2 karena
Yaitu tadi tiap sisinya nggak ada yang ketutupan gitu. Kayak ada 4 sisi, masing-masing dua, vertikal dua, horizontal dua gitu. Ini gampang, ini gampang. Nah ini tepi. Kalau tepi itu kan tadi yang 7 ya. Nah, yang 7 itu kasusnya si vertikal dia masih punya dua. Kalau untuk apa ya, BO, bukan B1 sama B2, balik lagi ke gambar B1 sama B2. Si yang tepi itu ketutupan di B1 bawah, B1 yang bawah. Berarti untuk B2-nya nggak perlu dikali dua karena dia cuma punya satu sisi. Average-nya kan harusnya ada dua tiap sisi. Tapi karena si ininya ketutupan, average-nya cuma punya sisi sebelah sini, sisi sebelah sininya ketutupan itu. Makanya nggak perlu dikali dua. Mana ya? Nah ini B1 dikali dua, B2 nggak perlu. Oke, itu untuk yang selanjutnya itu ini belum saya selesaiin, tapi dia masih sama kolom tepi juga. Mungkin bisa dicoba gitu. Eh, sampai yang nomor 1A ada yang mau tanya nggak? Jadi tugas di 1A itu cuma ngecek apakah tegangan gesernya bisa ditahan nggak gitu dengan tebal plat segitu. Yang bikin lama kayaknya di ini sih karena berulang perhitungannya dan angka-angkanya juga nggak enak gitu. Satuannya juga banyak harus dikonversi. Kalau nggak ada, saya lanjut ke bagian B. Nah, sekarang adalah kita mendesain tulangan buat si pelat ini. Yang pertama adalah kita mencari momen maksimum. Saya nggak tahu sebutannya apa ya, tapi kalau yang sesuatu yang dibagi 8 tuh biasanya maksimum gitu. MUO, WU itu dari soal 17 tadi, L2. Nah ini, L2 ini enggak dalam POV kita bukan di kolom lagi, tapi secara pelat keseluruhannya. L2 itu kan patokannya eh, vertikal ya, yang sumbu Y. Berarti lihat yang sumbu Y itu ada 5752. Dapat segini. L1 yang horizontal dan 6.000. Nah, harus dikali L efektifnya, panjang efektifnya. Panjang efektifnya itu kan kayak yang di SBB 2 nih. SBB 2 kemarin yang bareng Belisa kan itu cukup dikurangin sama setengah-setengahnya kolom gitu. Dapat segini. Tinggal dimasukin substitusi. Oh ya, satuannya jangan lupa kilonewton kali kilonewton meter gitu. Dapat nilainya 366. Nah, setelah itu apa yang dimaksud sama CS sama MS? CS sama MS itu adalah ini. Kalau di soal itu yang ini nih, yang bermotif ini. Set. Nah, ini maksudnya strip-strip. Terus mana yang kolom, mana yang middle gitu. Kolom strip, ingat namanya kolom. Berarti kolom strip adalah jalur di mana kolom tersebut ada. Berarti kolom strip itu yang eh, kolom strip itu yang ini.
itu kolom strip. Sedangkan middle strip itu adalah yang sisi-sisinya. Ini middle strip. CS, ini MS gitu. Nah, di sini langkah keduanya adalah mencari besar CS dan MS. Maksudnya adalah kita mencari berapa lebar dari MS dan berapa lebar dari CS. Yang kita tahu kan buat ininya dia sepanjang ini doang kan. Set. Nah, kita mau cari tahu berapa buat CS dan berapa buat MS. Ini setengah MS ya, setengah. Ini juga setengah MS. Caranya, kemarin tuh Pak Usman udah jelasin. Itu, nah ini, CS adalah nilai terkecil antara L1 dikali 0,25 sama L2 dikali 0,25. Didapat nilai terkecilnya 1.500. 1.500 dikali 2 dapatnya 3.000. Berarti CS adalah 3.000 mm atau 3 meter. Tapi dalam perhitungan, kalau misal nanti dapatnya itu koma ya, yaitu dibulatin aja. Kayak misal 1.525 gitu. Nah itu kan bukan koma sih, lebih kayak gak genap kan. Nah itu dibulatin ke 1.500 gitu. Terus, nah MS adalah 6.000 dikurangi 3.000. 3.000 adalah dari CS. 6.000 dari mana? 6.000 total dari si kolom itu dari sini ke sini adalah 6.000. Kok 6.000? Ya karena dia dari setengahnya sini ini 3.000. Ini 3.000. Ini 3.000. Ini 3.000. Ya berarti sepanjang si strip itu 6.000 gitu. Ini buat nyari bentang MS sama CS. Ada yang mau nanya nggak sejauh ini? Oke, kalau nggak lanjut, oke, CS MS sudah. Sekarang adalah kita masuk ke perhitungan desain. Desainnya itu, oh ya, ada momen negatif sama momen positif. Momen kolom strip ada yang negatif, ada yang positif. Momen middle strip, MS, ada yang negatif, ada yang positif. Sekarang fokusnya yang negatif dulu. Berarti yang include CS sama MS. Nah, koefisiennya kan ada 0,65, 0,75. Itu dari mana itu? Dari, sebentar, ada di PPT, pertemuan terakhir, ketujuh. Nah ini, kalau dia positif, momennya kan yang atas kan, eh, sebentar. Yang atas itu negatif, area sini negatif, yang ini positif. Yang negatif, koefisien awalnya 0,65, untuk CS 0,75, untuk MS 0,25. Untuk positif, momen positif, koefisien awalnya 0,35, CS-nya 0,6, MS-nya 0,4 gitu. Ini yang harus penting dicantumin di cheat sheet. Nah, karena dia momen negatif itu koefisien awalnya 0,65 dikali sama MUO yang tadi 366, dapatlah nilainya 237,9 kN meter. Nah, kalau udah dapat kita masuk ke spesifik ke kolom strip CS. Nah, caranya
adalah yang pertama, kita kali dulu sama koefisien untuk momen negatif CS, yaitu 0,75 dikali sama 2379 dari mana? Dari sini. 3 ini dari mana? 3 punyanya si CS yang dari ini nih. Mana tadi? Ini. Dia dari situ dimasukin. Dapatlah 5. Makanya ini penting perhitungannya buat dimasukin ke perhitungan desain tulangannya. Kemudian dimasukin dapat 51,5 gini. Nah, setelah itu dengan momen segitu tuh uh, asnya berapa gitu. Tapi sebenarnya kita cari dulu D-nya. Dia tuh dibagi dua. Tapi kalau dari rumus PPT-nya Pak Usman nggak dibagi dua itu. Tapi karena saya ngerjainnya pakai yang cara Pak Usman, makanya nggak dibagi dua. Tapi rumus dasarnya dibagi dua gitu. Itu yang masih bingung. eh nah ini template lah ya, 180. 20 contohnya apa? 13 dari mana? 13 dari soal. Soal tadi yang ini nih. Mana? Nah, tulangan S13. S13 itu. 3,5. Nah, ini yang rumus buat kita mencari buat momen-momen segitu asnya berapa gitu. Tinggal disubstitusi masuk lah ya semuanya. Oh ya, ini 10 kali 6 tuh bukan rumus template ya. Yang ini. Ini bukan, tapi dia tuh buat satuannya menjadi, kan satuan awalnya kilonewton. Nah, itu buat diubah ke newton per milimeter. Kayak dikali 10,6. Tapi rumus aslinya nggak ada 10,6, 10,6. Itu saya tambahin aja biar eh, jangan lupa diubah satuannya. Itu. Oke, udah dapet ternyata kalkulasinya 1079. Berarti kita harus mencari dengan diameter tulangan 13 spasi yang akan digunakan supaya dia bisa menutup as yang dibutuhkan itu. Jadi yang as yang dibutuhkan as itu kan tapi as yang terpas 79, tapi yang terpasang harus lebih dari 9 tuh. 200 gimana? Intinya kemarin apa dari minimal 200, 200, 400, 450 pakai S13 itu. Cara ini gimana adalah S13 itu kan mohon maaf sebelumnya suara saya kedengaran.
Kedengaran. Enggak. Suara saya udah kedengaran belum? Ya, Tri. Oke. eh Lanjut tadi sampai di ya ini perhitungan kayaknya 250. Putus-putus ya suara saya. Enggak kok aman. Oke. S13. Nah, ini S13 250 itu dicoba-coba. Dapat 532 dikurangin 1079 dikurang 532 masih ada sisa 547 yang belum di apa ya? Belum di backup, belum dipasang buat menahan momen tersebut gitu. Harus butuh sebesar 547. Oke, saya tambahin dengan S13 200 dapat 665. Udah menutupi dong dan udah melebihi. Dan memang harus melebihi, nggak boleh pas atau enggak beda tipis gitu. Nah, itu kemungkinan kalau di perhitungan mah aman lah ya, tapi kalau misal di dunia nyata beda lagi gitu. Sama oh ya, kenapa kita nggak pakai aja yang pakai langsung luas tulangan dengan jarak sekian yang langsung 1000 gitu. Kan ada tuh. Nah, ada. Tapi kemarin kata Pak Usman tuh boleh kalau di waktu ujian. Gak apa-apa kalau mau bisa misal langsung pakai yang jadi. Tapi itu balik lagi kalau kerja katanya. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak untuk eh, tulangan CS momen negatif? Kalau nggak saya lanjut ke middle strip. Middle strip sama juga koefisiennya 0,25 dikali sama 237,9 dari sini. Ini momen negatif awalnya. Itu dibagi sama 3 karena middle strip itu punyanya 3 juga nih. Middle strip 3 juga kan. Gitu. Dapat 19,8 kilonewton meter per meter. Nah, T-nya 180, D-nya 153,5. Untuk cara-caranya udah tadi sebelumnya. Tinggal dimasukin ke rumus calculation. Set-set dimasukin. Satuannya jangan lupa 19,8 diubah ke Newton per milimeter dulu. Dapat 348 milimeter. Nah, ini karena 348 tuh masuknya kecil ya, bukan kecil sih, tapi ya dibandingkan sama yang tadi 1000 kan lebih kecil ini kan. Berarti kita cukup pakai satu aja sebagai utamanya, basic. Nah, ini yang add itu apa sebenarnya? Yang basic itu adalah tulangan utamanya, yang add itu yang ditambahin. Karena apa? Dia nggak pakai kolom gitu. Makanya harus ditambahin tulangan banyak biar pelatnya itu ada yang menahan gesernya gitu. Maksudnya menahan bebannya gitu. Nah,
Sama juga dihitung saya pakai S13 dengan jarak 300 dapat 443. Basic utamanya. Oke, dapat segini. Nah, untuk momen positif juga sama. Kita cari dulu MU positifnya berapa. Dikali sama koefisiennya 0,35 dapat 128,1. Terus dimasukin buat CS koefisien 0,6 dikali 128,1 dibagi 3 karena CS 3 dapat segini. T-nya udah tahu, D-nya udah tahu. S calculation tinggal dimasukin dapat 450,9. Dicoba-coba pakai S13 jaraknya saya pakai 250 karena dia cukup lah kalau misalnya dengan jarak 250 gitu. Sama juga kalau momen positif buat middle strip kali koefisien dibagi sama bentangnya itu dapat 17,8. T-nya udah dari soal D153,5 S calculation dari yang rumus ini ya itu dapatlah nilainya 380 298. Terus saya pakai 350 biar dia melebihi dari 298 juga gitu. Sampai desain tulangan ada yang mau tanya? Oke. Eh, Sebenarnya tadi yang kita ngecek itu tulangan maksimumnya AS-nya itu kita harus ngecek dulu dia memenuhi nggak maksimum atau enggak gitu. Kalau dia melebihi ya pakai yang maksimum atau minimum gitu. Nah, ini rumusnya cari beta. Gampang lah ya, tinggal masuk-masukin. Kalau misal nilainya itu lebih besar dari 0,85, berarti B-nya pakai yang 0,85 gitu. AS max-nya ini rumusnya substitusi aja. Oh ya, eh, kan rumusnya ada komponen B ya. Sedangkan si plat ini kita nggak tahu B-nya berapa atau bentang dimensi spesifik plat itu nggak tahu. Kita cuma tahu tebal dari si plat doang karena plat kan ngikutin bentuk bangunannya. Nah, berarti setiap perhitungan kalau misalnya ada komponen B, masukin aja 1.000 karena plat itu dihitung tiap per meter. Kita nggak ngitung dimensi dimensi totalnya nggak tahu. Makanya kita ngitungnya per meter, meter lari gitu. Ya, ya per meter gitu, 1.000 milimeter kan. Dapat AS maksimumnya 3261,875. Nah, itu dicek lagi. Tadi AS-nya pada memenuhi nggak? Memenuhi, kurang dari itu. Oke, itu buat nomor satu. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Untuk perhitungannya sebenarnya gampang lah ya. Yang banyak, yang susah tuh kayak harus analisis ini dan belum lagi rumusnya panjang, angkanya panjang, terus langkahnya panjang, jadi harus teliti. Tapi kalau misal dibandingin sama materi UTS, lebih gampang ini sih harusnya. Kayaknya iya deh. Kayak kalau enggak, kalau udah, kalau nggak ada yang nanya, lanjut ke nomor 2 one way slab. Nah, kalau one way slab ini, saya jujur belum selesaiin sampai selesai. Karena tadi udah kepepet, saya belum sempat, belum dikirim juga. Jadi nanti coba saya kerjain dulu, terus saya kirim slide. Mana ya tadi soal? Nah ini, tadi udah, nomor 2 udah. eh nah ini, diketahui struktur pelat satu area dengan konfigurasi penulangan sebagai berikut. Monolit dengan balok, diketahui FC FY-nya,
Nah ini kalau yang keadaan nomor dua ini dikasih tahu beban hidupnya berapa, beban mati tambahannya berapa, berarti kita harus ngitung WU-nya gitu, beban terfakturnya berapa. Terus ditanya, hitung tebal pelat yang Anda rekomendasikan menurut SNI 2847 2019. Itu bisa dibuka SNI-nya, itu tebal plat. Nah, tadi itu ada bentang eksterior sama interior. Cara lihatnya gimana eksterior? Adalah bentang yang biasanya dia cuma menerusnya satu satu arah doang. Kayak misal ini kolom, dia ada apa yang namanya balok balok anak balok induk. Pokoknya ada di sini, dia menerus di sebelah sininya. Tapi di sebelah sini udah nggak ada karena dia udah apa ya luar dari bangunan gitu. Keluar bangunan bukan luar bangunan. Pokoknya akhir dari bangunan, akhir dari bentuk geometri bangunan gitu. Jadinya ya udah selesai. Berarti dia cuma ada satu bentang doang. Apa namanya? Bentang satu arah. Pokoknya satu doang gitu. Nah, kalau misal dia interior, berarti dia ada dua arah atau lebih. Lihat, ini kan dia di sini kolomnya. Tapi dia ada bentang yang ke sana. Ini menunjukkan dia juga ada yang ke sana. Berarti ini eksterior. Sini ke sini itu udah nggak ada lagi. Udah istilahnya udah di luar bangunan lah. Di luar struktur bangunan gitu. Di luar dinding gitu. Nah, sedangkan ini tuh masih ada sambungannya saat tapi nggak tahu. Nah, sekarang pertanyaannya eh, dengan bentang tersebut tuh kira-kira tebal plat yang direkomendasikan berdasarkan SNI berapa itu berapa gitu. Hmm, ini tebal plat eksterior. Nah, satu ujung menerus maksudnya. L-nya 4.000 mm. Ini 4.000. Dan bentang efektifnya 4.000 kurang 400 per 2 kurang 3.000 300 per 2. Itu dari mana? Dari nilai ini. Bukan kolom ya. Kan kalau SBB kemarin tuh yang UTS kan kita kolom ya. Yang ini kita pakai yang ini nih. Nilai ini. Panjang dari sini ke sini 600 harusnya. Enggak. 9.000. Nah ini kan panjangnya sini. Yang mau dicari adalah panjang sini. Bukan. Panjang sini. Panjang sini ke sini itu berapa? Berarti harus dikali setengah dari 400 sama setengah dari 300, dikurang maksudnya. Dapatlah nilai sebesar 3.650 tebal plat. Nah, ini LN per 24 itu maksudnya apa 24? 24 itu ada di sini juga. Di Nah, ini tadi clue-nya tumpuan sederhana, satu ujung menerus, kedua ujung menerus. Kalau eksterior kan satu ujung menerus, interior kedua ujung menerus. Cantilever 10. Karena dia di sini satu ujung menerus, makanya dibagi sama 24. Dapat 3.600 dibagi 24, tebalnya 152,8. Itu bentang eksterior. Terus yang interior juga sama, dicari kayak caranya juga sama, dapat 130,35. Di antara kedua ini dipilih yang paling besar.
Kenapa paling besar? Karena kalau misal kita pilih yang kecil, berarti yang bentang yang memikul momen besar, dia malah nggak kepikul dong gitu. Maksudnya nggak ditopang bebannya gitu. Nggak kuat menopang. Kalau misal pakai yang standarnya, yang pakai yang besar, ya berarti yang besar ketopang, yang kecil juga ketopang. Nah, ini dapat makanya pakai 152 dibulatin ke atas, lalu dibulatin ke atas ya, jadinya 160. Itu buat nomor 2A. Nah, sekarang lanjut ke nomor 2B. Bila ditetapkan tebal pelat 200, hitung dan rancangkan penulangan sistem pelat tersebut untuk kedua arah, baik momen positif atau momen negatif dengan gunakan diameter tulangan 13. Dengan harus periksa AS maksimum dan AS minimum. Nah, lanjut. Nah, T-nya 200 mm, 0,2 meter sama aja. Angka pertama adalah kita mencari WU, beban terfakturnya berapa. Itu ada beban mati sama beban hidup. Beban mati ada beban mati sama beban mati tambahan. Beban mati utama itu beratnya sendiri. 0,2 tuh dari mana? Dari tebal plat. Dikali sama 24. 24 tuh udah ketentuan ya buat menghitung beban terfaktur untuk beban mati itu dikali 24 kalau berat sendiri. Dapat kilonewton per meter kuadrat. Terus uh, beban mati tambahannya 5 dari mana? Dari soal ini masing-masing beban mati tambahan dan beban hidup masing-masing sebesar 5 dan 2,5. Balik nih harusnya kayaknya. LL 2,5. Iya, maaf ya. Tadi saya ngerjainnya buru-buru sih. Ini kebalik sih, harusnya dia tadi, mana tadi? Oh ini harusnya ADL-nya 2,5, LL-nya yang 5 gitu. Tapi nggak apa-apa. eh Lanjut, setelah didapat live load sama dead load-nya dikali masukin 1,2D ditambah 1,6 L. Masukin semuanya dapat 15,76 WU-nya. Nah, selanjutnya cek geser. Sebenarnya cek gesernya itu harus pada eksterior sama interior ya. Tapi ini saya eksterior dong. Biar soalnya panjang, lumayan panjang. Enggak panjang sih. Soalnya ada koefisien. Koefisiennya lihat dari mana? Koefisiennya adalah lihat dari sini. Nah ini 1,15 sama 1. Kalau eksterior 1,15, sisanya tuh 1. Nah, ini dicek VU buat di eksterior 1,15 koefisien yang tadi dibagi 2 WU kali LN. Hmm. Terus dimasukin semuanya, WU-nya udah tahu, LN-nya udah tahu, dapat 33,076. Setelah itu kita cari D-nya. Set didapat 173,5 mm. Nah, kemudian kita mau cari gesernya itu. Tinggal dimasukin V, VC, V-nya 0,75, 0,17 dikali akar FC dikali B dikali D. D-nya yang tadi diketahui dicari, B-nya adalah 1000. Balik lagi itu selalu 1000.
dapat ternyata VIC itu lebih besar dari VU. Oke, memenuhi. Nanti buat interior juga dicek. Setelah itu dicek AS maksimum sama sama rumusnya itu kayak gini. AS minimum, nah itu kalau AS minimum itu dari SNI. Jadi dari dua rumus ini dicari mana yang paling besar. Nah, itu yang dipakai sebagai AS minimum. Hmm. Nah, ini buat sampai sini, ini belum saya lanjutin. Bentar, saya lanjut dari sini aja. Pakai yang PPT-nya. Postman. Nah, setelah kita cari cek geser itu, kita langsung masuk ke desain tulangan lentur. Udah termasuk tadi tulangan maksimum, udah, tulangan minimum, udah. Nah, jadi itu kalau dilihat dari gambar ya, itu ada bentang momen negatif sama yang positif. Nah, tiap negatif sama positifnya kita cari menggunakan koefisien-koefisien di atas itu. Nanti dicari juga eksterior sama interiornya gitu. Kemudian, nah lanjut. Ini kan tulangan maksimum. Oh udah deh. Nah, momen negatif. Momen negatif berarti yang koefisiennya eh, 1/24, 1/10, 1/11, 1/11, dan seterusnya. Nah, di sini Pausman pakai yang 1/11, 1/10 contohnya. Rumusnya adalah koefisien dikali WU dikali efektif kuadratkan 1/10 dikali sama WU ya. Ini WU. Pokoknya dimasukin aja set 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 dapat segini. Kemudian kita cari as calculationnya. Setelah didapat 206, kan tadi udah dapat tulangan maksimum sama minimumnya. Kita bandingin dengan 206 ini apakah dia memenuhi, nggak dibuat rentang minimum sama maksimum. Ternyata kalau yang di perhitungan PPT dia nggak memenuhi. Makanya AS required itu pakai yang minimum 216 gitu. Nah, setelah itu kita mencari spasi tulangannya. Ini ketentuannya, kalau ini pembatasan lebar track kayaknya enggak. Nah, S sama dengan 366. Jadi AS required dari ini. Coba gunakan S10, AS-nya itu 79. Berarti S required 216 dibagi sama 79 dapat 2, berarti 2,73 buah eh, pasti ulangan. Ini sudah bisa dibulatin, tapi kemarin tuh saya nanya, saya lupa Pak Usman jawab apa gitu. Tapi better jangan dibulatin gitu. Nah, setelah itu dibagi sama 1000. S-nya itu untuk awal ya, kita coba 1000 dapat 366. Jadi ini kayak coba-coba aja, terus kemudian kita samakan ke syarat-syaratnya. Nah, syaratnya itu ada S harus lebih kecil dari 3H. H-nya itu 120, tebalnya 360. Oke, harus lebih kecil dari itu. S harus lebih kecil dari 450. Pokoknya syarat-syaratnya ini lihat yang memenuhi atau lihat paling kecil dapat 300. Berarti dengan diameter 10 dengan jarak 300 dapatlah AS-nya itu AS yang providernya 263 itu dia lebih besar dari AS required kan. Set 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 rasionya kurang dari satu, oke memenuhi. Itu buat eh, desain tulangan momen negatif. Ini positif juga sama. Sebenarnya rumusnya sama, yang beda cuma di koefisiennya doang gitu. Caranya sama, semuanya sama, yang beda cuma di koefisiennya doang. Koefisien ini. Nah, setelah itu gambar. Untuk gambar bisa dilihat ya di PPT. Kalau misal
kan di soalnya itu one way disuruh gambar, two way juga disuruh gambar. Gambarnya gimana? Gambarnya yang ini. Eh, Nah ya, nah ini gambarnya. Kalau misal dia one way itu cuma satu gambar, tapi kalau two way harus ada dua gambar. Nanti bisa dilihat. Kemudian untuk gambar two way itu pakai juga yang di sini. Di PPT ada semuanya. Ini dia gambarnya. Kalau tadi one way cuma satu, two way harus ada dua, tulangan bawah sama tulangan atas. Ini tulangan bawah, ini tulangan atas. Tuh, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak, eh, untuk soal UAS sampai situ doang, sampai gambar buat two way sama one way. Terus kemungkinan besar soal bentukan soalnya kayak tugas yang ini, tapi ya harusnya sih. Soalnya kemarin waktu responsnya kata Pak Usman jelasin soal ciri-ciri soal UASnya, bukan ciri-ciri sih, kayak clue buat soal UAS kebanyakan mirip sih kayak soal tugas ini. Jadi dipelajarin aja. Terus cheat sheet jangan lupa sama SNI. Ya, kalau nggak ada yang mau nanya, sekian mentor malam ini. Selamat malam. Makasih, Pres. Ya.